Berikut komponen tier 3 bagian ketiga, yaitu komponen keamanan seperti pemadam api dan deteksi asap serta kebocoran air. Yang pertama, harus memiliki sistem deteksi kebakaran dengan jumlah kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian sistem pemadam api atau sprinkler yang bersifat pre-action dengan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sistem pemadam api gas dengan standar NFPA 2001 yang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Setelah itu sistem pendeteksi atau peringatan dini asap. Kemudian harus memiliki sistem pendeteksi atau peringatan dini asap yang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Setelah itu harus memiliki sistem pendeteksi kebocoran air yang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Untuk pintu, jendela, dan dinding anti peluru seperti mat trap dengan jumlah kebutuhan 1, di mana mat trap ini adalah single person interlock atau portal yang didesain untuk mencegah passback. Setelah itu security counter di lobby dengan jumlah kebutuhan 1 dengan tingkat keamanan minimal level 3. Setelah itu pengawasan CCTV. Yang pertama, jumlah CCTV dan penempatannya sesuai dengan kebutuhan bisa dihitung dengan luas area atau cakupan satu CCTV. Seperti contoh, batas pinggir gedung dan tempat parkir harus ada, generator harus terdapat CCTV, pintu yang dilengkapi dengan akses kontrol dilengkapi CCTV, lantai ruang komputer juga harus dilengkapi dengan CCTV. Setelah itu ruang UPS, telepon, dan MIP juga harus memiliki CCTV. Untuk perangkat CCTV di sini merekam semua aktivitas di semua kamera. Komponen tier 3 harus memiliki kamera CCTV untuk merekam semua aktivitas di semua kamera dengan jumlah yang sesuai dibutuhkan. Kemudian untuk kemampuan rekamnya, yaitu minimal 20 frame per detik dan jumlah kameranya sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikutnya untuk komponen jumlah kontrol akses dan lokasi. Untuk fiber vaults, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, digunakan untuk mendeteksi penyusupan dengan sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian pintu darurat dengan jumlah sesuai dibutuhkan. Untuk delay egress per code. Setelah itu accessible exterior windows or opening dengan jumlah yang sesuai kebutuhan untuk mendeteksi penyusupan atau sejumlah akses eksterior. Berikutnya security operation center dengan menggunakan akses kartu yang dengan kebutuhan akses. Jumlah yang dibutuhkan adalah 1. Setelah itu network operation center dengan akses kartu, jumlah yang dibutuhkan adalah 1. Kemudian network operation center. Kemudian ruang peralatan keamanan dengan akses kartu berdasarkan jumlah yang dibutuhkan. Berikutnya pintu menuju ruang komputer dengan sistem single person interlock, portal atau hardware yang didesain untuk mencegah passback dan lebih disukai bentuk biometrik. Jumlah yang dibutuhkan adalah 1. Kemudian pintu gedung, jumlah yang dibutuhkan 1 dengan menggunakan akses kartu jika masuk. Setelah itu pintu lobby dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 1. Menggunakan single person interlock, portal atau hardware yang didesain untuk mencegah passback dan lebih disukai bentuk biometrik. Berikutnya sistem monitoring. Untuk sistem monitoring yang terdisplay lokal pada UPS, jumlah kebutuhannya N+1 sesuai dengan sejumlah UPS yang ada. Kemudian untuk NOC, jumlah yang dibutuhkan 1 dan harus ada. Kemudian BMS atau Building Management System, di dalamnya sudah termasuk DCIM, Data Center Infrastructure Monitoring. Kemudian harus ada BMS atau Building Management System yang di dalamnya sudah termasuk DCIM atau Data Center Infrastructure Monitoring dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 1.